Assalamualaikum, welcome back. Sebelum kita mulai, subscribe dulu ya, karena sesungguhnya subscribe itu gratis bagi teman-teman yang sudah subscribe. Insya Allah mendapat pahala. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Syarat utama dari pendaftaran P3K. Syarat utama untuk mendaftar P3K yang pertama ialah guru honorer yang terdaftar di Dapodik baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, lulusan S1 dan memiliki sertifikat pendidik atau serdik. Artinya yang poin kedua ini, walaupun dia bukan guru honorer tetapi dia memiliki sertifikat pendidik dan berhak mengikuti P3K. Ketentuan kelulusan P3K yang pertama ialah lolos passing grade dengan nilai tertinggi pada sekolah pilihannya. Kemudian yang kedua ialah lolos passing grade namun pada urutan kedua, ketiga, atau keempat tidak mendapatkan posisi pada tempat yang dipilih, dapat mendaftar kembali dan mengikuti ujian kembali. Kemudian yang ketiga ialah setiap peserta diberikan kesempatan hingga 3 kali untuk mengikuti ujian P3K. Kemudian yang keempat ialah lolos passing grade namun tidak mendapatkan tempat di sekolah pilihan akan kembali di ranking yang pastinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang ada. 3 tahapan pada proses rekrutmen P3K. Yang pertama ialah seleksi administrasi. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran bunyi pasal 3 Permen PAN RB ini. Kemudian yang kedua ialah seleksi bidang. Seleksi bidang atau seleksi kompetensi menurut PAN RB terdiri atas seleksi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kemudian yang terakhir ialah seleksi wawancara. Seleksi wawancara ini dilakukan untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi. Kompetensi teknis berjumlah 50 soal dengan pengerjaan 60 menit, tes bakat skolastik 40 soal dengan waktu pengerjaan 60 menit, manajerial 30 soal 25 menit, dan sosiokultural 20 soal dalam waktu 15 menit. Wawancara tertulis 10 soal dalam waktu 10 menit. Dalam artian 150 soal dikerjakan dalam jangka waktu 2 jam 50 menit. Peserta akan dinyatakan memenuhi nilai ambang batas kumulatif apabila memenuhi nilai seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural paling rendah 60 dan nilai seleksi kompetensi teknis paling rendah 42 bunyi pasal 7 ayat 1. Apabila peserta telah memenuhi ambang batas sebagaimana dimaksud menurut Permen PAN RB ini, peserta harus memenuhi nilai ambang batas wawancara komputer berbasis komputer paling rendah 15. Ditegaskan dalam Permen PAN RB ini, peserta yang dinyatakan lulus dalam seleksi P3K harus memenuhi syarat. Yang pertama ialah memperoleh nilai ambang batas sebagaimana dimaksud, kemudian sesuai dengan kebutuhan dan formasi instansi dengan pemeringkatan untuk masing-masing kelompok jabatan. Oke sobat sekalian, sekian dan terima kasih. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching.